wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Lestari dengan NPM 1212020014, Prodi Akuntansi Universitas Yasi. Di sini saya akan mengajarkan untuk soal UTS Statistik Bisnis, di mana itu pengaplikasiannya di SPSS. Di sini nomor 1, untuk nomor satunya itu statistik deskriptif dengan petunjuk data Ceosal yang NPM-nya genap, itu menggunakan data Ceosal, dan untuk data grades itu untuk NPM ganjil. Di sini pengujiannya statistik deskriptif pada menu frequency dan deskriptif. Lalu di sini ada data Ceosalnya di Excel dan bagaimana cara pengaplikasiannya di SPSS. Di sini kita klik dulu SPSS-nya. Sini sudah terbuka SPSS-nya. Lalu di sini kita klik file, open, lalu data. Lalu file of tipenya kita rubah dulu menjadi Excel atau XLS. Lalu kita cari di mana data yang akan kita ubah tersebut. Ini datanya saya simpan di sini, data Ceosal. Lalu tipenya, lalu kita klik open. Lalu kita klik OK. Datanya sudah masuk semua. Lalu selanjutnya kita akan melakukan untuk statistik deskriptif yang frekuensi. Sini pertama-tama kita klik dulu analyze, lalu deskriptif statis, lalu di sini ada frequency. Kita klik ini. Di sini untuk variabelnya saya akan menggunakan yang salary, base salary, dan sales. Lalu kita klik ini saja, lalu kita pindahkan ke variabel. Lalu di sini kita klik yang statistik. Di central tendensinya kita checklist yang mean, median, dan modus. Lalu di kuartilnya, di persentil value-nya kita checklist yang kuartil dan persentil. Persentilnya di sini saya menggunakan, ini ada lebih dari 100 data, jadi saya menggunakan persentil 10 sampai dengan 50 saja. 10, 20, 30, 40, dan 50. Kita add, lalu continue. Lalu selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya di sini frequency, di sini ada frekuensinya, di sini ada N atau banyaknya data, di mana salary, base salary, dan sales itu memiliki datanya sama, yaitu 196. Dan di sini ada missingnya itu atau kesalahan dari salary, base salary sampai dengan sales itu tidak ada kesalahan, yang artinya itu 0. Mean atau rata-rata, di sini ada rata-rata untuk salary itu ada 1296,23, base salary itu ada 13,52, dan sales itu ada 7019,95. Dan untuk median atau nilai tengah yang di salary itu ada 1043, di base salary itu ada 9, dan sales itu ada 3693,34. Dan mode atau modus itu dari salary ada 441, base salary itu ada 9, dan sales itu ada 175,19. Di sini ada persentil. Kenapa tidak ada desil? Karena persentil dengan desil sama saja, di mana 10 persentil sama dengan 1 desil. Begitu juga dengan 20 persentil sama dengan 2 desil, dan 25 persentil sama dengan 2,5 desil. Begitu untuk cara melihat desilnya. Di sini persentil dari 10 itu 523,50. Di base salary itu ada minus 11, di sales itu ada 1106,54.
20 itu ada 690,40, Pisaliri itu ada minus 60, dan sales itu ada 1924,45. Begitu selanjutnya untuk pembacaannya yang di frekuensi. Selanjutnya kita akan melakukan untuk deskriptif. Kita balik ke data sebelumnya. Kita bagaimana cara untuk menghitung statistik deskriptif yang deskriptif. Sini kita klik dulu analyze, lalu di sini deskriptif statis, lalu kita klik yang deskriptif. Tadi sebelumnya kita klik yang frekuensi, selanjutnya kita akan klik yang deskriptif. Di deskriptif ini saya juga menggunakan celery, pcelery, dan sales. Lalu kita pindahkan ke variabel. Lalu di sini ada option. Di option, di sini kita checklist untuk menghitungnya itu yang MEA, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Ini saya checklist yang ini saja. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Di sini deskriptif datanya bisa kita lihat di mana N-nya atau banyaknya data sama seperti yang sebelumnya. Yang di frekuensi tadi, celery, pcelery sampai dengan sales itu banyaknya data itu ada 196. Minimum, di sini ada minimum untuk celery itu 223. Pcelery itu ada minus 61. Sales itu ada 175,19. Di sini untuk maksimumnya celery itu ada 14.822. Pcelery itu ada 212, sales itu ada 97.649,89. MEAN itu sama seperti di frekuensi tadi yang celery, pcelery, dan sales. Dan standar deviasi di sini ada. Untuk celery itu ada 1411,33 dan pcelery-nya itu 32,861 dan salesnya itu ada 10.908,56. Begitu untuk cara menghitung statistik deskriptif yang frekuensi dan deskriptif di aplikasi S. Untuk selanjutnya di sini kita akan melihat di soal yang kedua di mana uji T dan uji ANOVA. Di sini diminta untuk soal A melakukan pengujian yang one sample t-test dengan tes value-nya itu 55, di mana berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata berat badan itu 55 kg. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Universitas Yarsi angkatan 2020 tersebut, di mana hipotesis tersebut H0 rata-ratanya sama dengan nilai acuan dan HA rata-ratanya tidak sama dengan nilai acuan. Sini saya memiliki contoh kasus. Di sini contoh kasusnya untuk one sample t-test di mana ada seorang peneliti membuat dugaan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2020 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dari rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2020. Dalam kasus ini dipilih secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa yang ada dipilih itu 10 orang mahasiswa. Di sini ada datanya. Di sini ada 10 datanya dengan berat badannya. Lalu data ini kita buat di Excel. Ini saya sudah ada datanya di Excel. Ini datanya. Lalu bagaimana cara pengaplikasiannya di SPSS? Lalu kita ke SPSS. Sini kita akan melakukan pengaplikasiannya untuk one sample t-test. Pertama-tama kita import dulu datanya, di mana di sini kita klik file, lalu open, lalu klik data, lalu file tipenya kita rubah dulu yang tadinya SAF atau SPSS, kita rubah menjadi Excel atau XLS. Sini kita pilih datanya itu data latihan one sample t-test, lalu kita klik open, lalu kita klik OK. Datanya sudah masuk ke dalam SPSS,
Lalu kita ke variable view. Kenapa kita ke variable view? Karena di sini di desimal kita akan rubah desimalnya menjadi 0. Kenapa? Agar angka di belakang komanya itu tidak ada atau tidak ada koma dalam angka tersebut. Seperti itu. Lalu kita ke data view lagi. Sini kita akan melanjutkan untuk uji one sample t-test-nya. Di sini kita klik analyze, lalu ke compare, lalu ke one sample t-test. Di one sample t-test ini berat badannya kita pindahkan ke test variable. Dengan test value-nya di mana tadi adalah nilai acuannya 55 kg. Kita klik OK. Di sini untuk one sample statistiknya kita lihat di sini ada berat badan, ada N atau banyaknya data itu ada 10 dengan meannya atau rata-rata berat badannya itu ada 59 dan standar deviasinya itu ada 7,379. Seperti itu untuk di tabel one sample statistik. Dan bagaimana cara untuk kita melihat perkiraannya di one sample t-test, di tabel one sample t-test ini kita lihat di berat badannya, di sini ada test value-nya, sini kita lihat di sig-nya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk perkiraannya di mana H0 rata-ratanya sama dengan nilai acuan atau jika sig-nya itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak atau rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Dan jika sig-nya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima atau rata-ratanya tidak sama dengan nilai acuan, seperti itu. Lalu di sini, sedangkan di sini sig-nya itu 0,121 yang artinya sig-nya ini lebih dari 0,05 artinya H0 diterima dan HA ditolak. Maka rata-ratanya itu sama dengan 55 kg atau sama dengan acuannya yang ada yaitu 55 kg. Lalu di sini kenapa bisa rata-ratanya itu bisa sama? Mungkin dari mahasiswa FEB Universitas Yarsi memiliki berat badan yang sama. Kenapa bisa? Karena memiliki cara untuk menjaga berat badannya itu agar tetap yang diinginkan atau menjaga pola makan atau minumnya agar jadi sehat seperti itu. Untuk menganalisis mengapa mereka memiliki rata-rata berat badan yang sama. Selanjutnya kita akan ke soal yang B. Di sini kita akan melakukan pengujian untuk two sample t-test atau independent t-test. Apa itu independent t-test? Independent t-test itu membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Di sini ada dosen akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB Universitas Yarsi tahun 2020, maka akan dilakukan penelitian. Apakah ada perbedaan antara nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Di sini dengan hipotesis variansnya, di mana signifikannya untuk F itu H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varians yang sama. Di sini H1 kedua kelompok memiliki varians yang berbeda, di mana hipotesis signifikan untuk T, H0 kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, dan H1 kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Di sini sebagai contoh kasus, saya memiliki contoh kasus yang sebelumnya. Di sini datanya kita memakai data dari contoh kasus yang sebelumnya. Di sini untuk kelompok 1 kita ubah saja atau kita gambarkan untuk kelompok 1 sebagai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin, dan kelompok 2 itu kita gambarkan sebagai mahasiswa yang mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Lalu di sini kita akan mengambil datanya, lalu kita pindahkan ke Excel agar nantinya akan kita rubah ke SPSS.
Sini saya sudah membuatnya di Excel atau saya sudah ada datanya di Excel. Di sini datanya sudah ada. Lalu kita akan mengaplikasikannya ke SPSS. Kita buka dulu aplikasi SPS-nya. Di sini pertama-tama kita impor dulu datanya, data yang tadi di Excel. Kita impor ke SPSS. Sini kita klik file, lalu open, kita klik data. Di sini file of tipenya kita rubah yang tadinya SAF atau masih berbentuk SPSS, kita rubah menjadi Excel karena data yang tadi masih berbentuk Excel. Di sini kita pilih yang data latihan independen di test, lalu kita klik open. Lalu kita klik OK. Sini sudah masuk semua datanya. Lalu kita ke variable view. Di variable view ini kita rubah dulu yang desimalnya jadi 0. Lalu kita ke data view lagi. Di data view di sini kita akan melakukan untuk uji independent test. Sini kita klik dulu analyze, lalu di sini kita ke compare means, lalu kita ke independent sample test. Untuk tes variabelnya kita masukkan yang nilai, kita ke tes variabel, lalu yang kelompok kita rubah ke grouping variabel. Lalu di sini ada define groups, di mana seperti tadi untuk grup 1 kita klik 1 di mana atau kita gambarkan sebagai mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin, dan grup 2 kita klik ketik 2 atau kita gambarkan sebagai mahasiswa yang mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Lalu di sini kita klik continue, lalu kita klik OK. Sini datanya sudah masuk semua. Di sini kita akan melakukan pengujiannya, di mana di grup statistik, di sini di tabel grup statistik ada kelompok 1 dan kelompok 2, di mana N atau banyaknya data itu sama-sama ada 15, meannya atau rata-ratanya ada 82,27 untuk grup atau kelompok 1 dan untuk kelompok 2 ada 88,60. Dan di sini ada standar deviasinya di mana kelompok 1 itu ada 7,658 dan standar deviasi untuk kelompok 2 itu ada 6,663. Lalu untuk pengujian independen testnya kita lihat di tabel independent sample test. Di sini untuk yang uji hipotesis F, di sini kita lihat di Levens test equality of variance-nya. Di sini ada F. Sini kita akan uji di F, di mana kita lihat di sig. Sini saya akan jelaskan untuk sig-nya apabila sig tersebut lebih dari 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila sig-nya itu kurang dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan di sini untuk uji hipotesis yang F, di sini equal variance asumnya sig-nya itu 0,582 atau dalam artian dia sig-nya itu lebih dari 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak, atau dalam artian kedua kelompok memiliki variansi yang sama, atau bisa kita gambarkan kedua kelompok mahasiswa FEB Universitas Yarsi tahun 2020 melakukan penelitian dengan mengikuti praktikum statistik dan ujian statistik dengan rajin. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian untuk hipotesis T. Di sini kita lihat di tabel independent sample testnya yang sama di bagian T test for equality of means atau di tabel yang T sini, di mana kita lihat di sig-nya yang di equal variance assumption-nya. Di sini sig-nya itu 0,022 atau dalam artian kurang dari 0,05 berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Atau dapat kita artikan berarti kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang berbeda, atau dari kedua kelompok mahasiswa FEB Universitas Yarsi 2020 tersebut memiliki rata-rata nilai yang berbeda.
Walaupun seperti itu, tetapi mereka tetap rajin dalam melakukan penelitian, walaupun memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Seperti itu untuk pengujian independent sample test. Untuk soal selanjutnya, kita akan ke yang di sini ada soal cek. Kita akan melakukan pengujian untuk two sample test yang kedua, yaitu parity test. Apa itu parity test? Parity test itu bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudahnya. Sebagai soalnya, di sini ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan itu benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian nanti akan dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan tersebut akan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan tersebut juga akan ditimbang kembali apakah terdapat perubahan atau tidaknya. Sini dengan pengujian hipotesisnya di mana H0 tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah atau timbangan dari relawan tersebut tidak ada perbedaan dari berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Sedangkan dengan H1 adanya perbedaan sebelum dan sesudah atau berat badan relawan tersebut memiliki perbedaan dari berat badan sebelum dengan berat badan sesudahnya. Di sini saya memiliki datanya di mana di sini saya memiliki datanya di mana ini ada berat badan sebelum dengan berat badan sesudahnya. Lalu data ini akan kita ubah ke Excel atau kita buat di Excel. Di sini datanya sudah ada di Excel, sudah dibuat di Excel. Lalu bagaimana cara pengaplikasian untuk parity test di SPSS? Kita akan ke SPSS. Di sini di SPSS kita akan mengimpor datanya dulu. Data yang tadi di Excel. Sini kita klik file, lalu open. Kita klik data, lalu file of tipenya kita ubah. Ini tadinya SAP atau berbentuk SPSS, kita ubah lagi ke Excel atau XLS. Di sini kita pilih data latihan parity test. Lalu kita klik open, lalu kita klik OK. Lalu kita ke variabel view. Kenapa? Karena kita akan menghilangkan koma 0 ini agar nantinya tidak akan ada lagi di desimal kita ubahnya. Di sini kita ubah jadi 0. Lalu kita ke data view. Di sini data view kita ke analyze untuk pengujiannya. Lalu di sini kita ke compare means, lalu kita ke pirate sample t-test. Di pirate sample t-test ini untuk berat badan sebelumnya kita akan masukkan ke variabel 1 dan berat badan sesudahnya kita masukkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Di sini untuk melihat statistiknya di pirate sample statistiknya di mana berat badan sebelumnya dengan rata-rata atau meannya itu 66,81 dengan berat badan sesudahnya 61,94, di mana N-nya atau banyakkan data itu sama yaitu 16. Di sini untuk lihat untuk pengujian hipotesisnya, di sini saya akan menjelaskan untuk SIG. Jika SIG itu lebih dari 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Tapi jika SIG-nya itu kurang dari 0,05 berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Di sini kita bisa lihat untuk SIG-nya, untuk kita lihat hipotesisnya di pirate sample correlation yang SIG dengan pirate sample test yang SIG tailed-nya di sini. Di mana SIG di pirate sample correlation-nya itu untuk berat badan sebelum dan berat badan sesudah itu 0,00 dan sama juga di pirate sample test berat badan sebelum dengan berat badan sesudah itu SIG-nya 0,00 berarti kurang dari 0,05 di mana H1 itu diterima dan H0 ditolak atau ada perbedaan sebelum dan sesudahnya.
Atau dapat kita gambarkan di mana terdapat perbedaan berat badan mahasiswa Universitas Yarsi sebelum dan sesudah minum obat penurun berat badan. Berarti obat penurun berat badan ini bekerja dengan baik. Atau bisa kita asumsikan jika seseorang ingin menurunkan berat badan, seorang tersebut bisa menurunkannya tidak hanya dengan melakukan diet atau olahraga saja, tetapi bisa juga dengan meminum obat penurun berat badan. Seperti itu untuk Pirate Sample Test. Untuk di soal selanjutnya, di soal D, kita akan melakukan pengujian untuk ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Apa itu one way ANOVA? One way ANOVA itu untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Uji ini berlangsung satu arah antara pelaku pengujiannya. Di sini sebagai ada soalnya akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah sehingga pasien dapat dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat X, obat Y, dan obat Z. Pengujian hipotesisnya digunakan dengan H0 sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Sedangkan untuk H1, rata-rata tekanan darah obat peminum obat X dan obat Y dan obat Z adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Selanjutnya di sini ada contoh datanya di mana untuk one way ANOVA untuk kasusnya sini ada mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian untuk efek dari 3 macam merek obatnya. Sama seperti soal yang tadi, di mana peminum obat X menjadi kelompok pasien 1, obat Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien nomor 3. Di sini ada keterangannya, di mana penelitian ini melakukan dengan pengambilan sampel pasien yang akan dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum. Di sini dengan variabel value-nya, di mana kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, dengan kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y, untuk kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Di sini ada datanya. Sini datanya untuk tekanan darahnya. Di sini untuk kelompok pasien 1, di sini ada tekanan darah kelompok pasien 2, sini 2, sini. Lalu di sini ada kelompok tekanan darah untuk kelompok pasien nomor 3. Atau ini Z, ini yang 2 ini Y, yang 1 ini X. Lalu data ini akan kita rubah atau kita jadikan sebagai Excel. Di sini sudah ada datanya, di mana ada kelompoknya juga, kelompok pasiennya, dengan tekanan darahnya. Sudah ada, lalu bagaimana cara untuk pengaplikasiannya di SPSS? Kita klik dulu yang SPSS, di sini kita buka SPSS, lalu kita impor datanya. Di sini kita klik File, lalu Open, lalu klik Data. Lalu file of tipenya kita rubah dulu menjadi Excel karena data tersebut masih dalam berbentuk Excel, bukan SAP atau SPSS. Di sini kita akan pilih yang data uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Lalu kita klik Open, lalu klik OK. Lalu kita ke variable view. Di variable view di sini desimalnya kita ubah menjadi 0 seperti sebelumnya agar lebih terlihat lebih mudah untuk dilihat. Lalu di kelompok pasiennya di sini value kita beri keterangan untuk di mana keterangan 1 itu untuk obat X, 2 itu untuk obat Y, dan 3 itu untuk obat Z. Add lalu OK. Lalu kita ke data view. Di data view kita ke analyze. Di analyze kita ke compare means.
di compare means, lalu kita ke one way ANOVA di sini. Kita klik one way ANOVA. Lalu di sini untuk one way ANOVA-nya, tekanan darahnya kita masukkan ke depend list. Lalu kelompok pasiennya kita masukkan ke factor. Lalu kita ke post hoc. Di post hoc ini kita checklist yang Bonferroni dan Tukey. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke option. Di option kita checklist, di statistiknya kita checklist yang descriptive dan homogeneity of variance. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Untuk selanjutnya, setelah datanya itu masuk, kita akan menganalisis. Di sini ada deskriptif, di mana tekanan darahnya itu obat X, dan obat Y, dan obat Z, di mana banyaknya data itu obat X dan obat Y dan obat Z itu memiliki banyak data yang sama. Lalu di sini ada mean. Meannya obat X dan obat Y itu memiliki mean atau rata-rata yang sama, yaitu 125. Sedangkan obat Z itu memiliki rata-rata 152,14. Lalu di sini ada minimum. Minimumnya itu untuk obat X itu 110, obat Y itu 105, dan obat Z itu 130 untuk tekanan darahnya. Lalu maksimumnya di sini obat X dan obat Y memiliki tekanan darah yang sama, yaitu 140, dan obat Z itu berbeda, yaitu 175. Lalu kita ke test of homogeneity of variance. Di sini sig-nya itu 0,78. Berarti kita bisa lanjut ke data selanjutnya untuk menganalisis data selanjutnya. Karena sig-nya itu lebih dari 0,05. Lalu kita ke tabel ANOVA. Di mana ini di tabel ANOVA-nya kita lihat yang di between group with group. Between group-nya saja di sini ada sig-nya itu 0,01, berarti artinya kurang dari 0,05. Berarti terdapat varians yang berbeda antara obat X, obat Y, dan obat Z, atau bisa kita asumsikan bahwa peminum obat X bisa menurunkan tekanan darah, sedangkan peminum obat Y tekanan darahnya itu normal, dan sedangkan untuk peminum obat Z tekanan darahnya tidak ada perubahan. Di sini walaupun datanya ini kurang dari 0,05, tetapi variansinya berarti harus sama. Boleh jika berbeda, tetapi variansinya harus sama. Atau sedikit sama, itu tidak apa-apa, itu bisa ditoleransi. Tapi jika sig-nya itu 0,00, lalu adanya sampel size-nya itu ada 100, itu tidak memenuhi kaidah yang ada. Sedangkan untuk di sini sig-nya itu memenuhi kaidah yang ada karena sampel size-nya itu sama atau ada sedikit perbedaan lalu kecil sampel size-nya. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya ke post hoc. Kita bisa lihat di post hoc test, kita akan menganalisisnya di multi comparison, di mana mean difference-nya di sini kelompok pasien untuk obat X dengan obat Y itu 0,00, yang artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk obat X dengan obat Z itu minus 27,143. Berarti adanya perbedaan antara obat X dan obat Z untuk efek dari peminuman obat penurun tekanan darah. Bagaimana agar lebih mudah menganalisisnya untuk posoknya, kita bisa lihat di tanda bintang ini, di mana tanda ini sebagai tanda agar lebih mudah untuk kita analisis. Bisa kita lihat jika ada tanda ini menunjukkan adanya perbedaan antara mean atau rata-rata dengan sig yang ada. Berarti terdapat perbedaan antara obat 1 atau obat X, obat Y dengan obat Z, terdapat perbedaan jika ada tanda bintang seperti ini. Lalu kita ke
kita ke homogenesis sukses. Di sini tekanan darah, di mana adanya kelompok pasien X dan Y itu masuk ke kelompok yang sama, yaitu 1. Sedangkan kelompok pasien Z atau obat Z masuk ke kelompok 2, itu berbeda dengan obat X dan obat Y yang masuk kelompok 1 atau kelompok yang sama. Berarti kelompok obat X dan obat Y itu memiliki efek yang sama dalam penurunan tekanan darah, atau seperti tekanan darahnya menurun atau kembali normal. Lalu untuk meminum obat Z itu memiliki efek yang berbeda, atau seperti setelah meminum obat penurun tekanan darah pasien tidak berubah, atau kebalikannya dari obat X dan obat Y. Seperti itu untuk uji ANOVA satu arah. Ini untuk soal selanjutnya kita akan mengerjakan yang soal E. Di sini saya akan melakukan pengujian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Di sini dengan penelitian ingin melakukan pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Dengan keterangan untuk gender, 1 itu untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Di mana pendidikannya itu 1 untuk SMP, 2 itu untuk SMA, dan 3 untuk S1. Lalu kita akan melakukan pengujiannya di SPSS. Saya akan langsung melakukan pengujiannya karena datanya dalam bentuk SAF atau SPSS. Jadi kita klik file, lalu open, lalu klik data. Di sini file of type-nya tidak saya ubah karena datanya berbentuk SAF untuk two-way ANOVA. Kita klik open. Lalu seperti ini datanya. Lalu kita ke variable view, di mana di value itu kita beri keterangan 1 itu untuk laki-laki, red, lalu 2 itu untuk perempuan. Lalu add. Lalu oke. Lalu untuk pendidikannya, di mana pendidikan itu untuk 1 itu untuk SMP, add, 2 itu untuk SMA, add, lalu 3 itu untuk S1. Add, lalu oke. Lalu kita ke data view. Ini kita akan melakukan pengujian untuk ujian ANOVA dua arah. Jadi kita klik yang analyze. Lalu kita ke general linear model, lalu kita ke univariate. Di sini untuk ujian kita masukkan ke depend variable, gender dan pendidikan kita masukkan ke fixed factor. Lalu kita ke plot. Di plot ini kita masukkan gender itu ke horizontal axis, lalu pendidikan ke separate lines. Lalu kita klik add, lalu continue. Lalu di sini ada post hoc. Di post hoc kita masukkan yang pendidikan ke post hoc test score. Lalu kita di equal variant assume. Kita checklist yang 2K. Lalu kita klik continue. Lalu di sini kita ke option. Di option kita masukkan yang gender, pendidikan, gender kali pendidikan. Di sini kita masukkan 3 ini ke display main score. Lalu kita checklist yang descriptive statis dan homogeneity test. Lalu kita continue. Lalu kita klik oke. Di sini datanya sudah masuk, di mana between subject faktornya, di mana gender 1 itu untuk laki-laki itu ada 18, banyaknya data. Gender untuk perempuan, di sini ada 22 atau banyaknya data, dengan pendidikan 1 untuk SMP itu ada 8, pendidikan 2 itu untuk SMA ada 20, dan 3 itu untuk S1 itu ada 12. Selanjutnya kita akan ke descriptive statis. Di sini ada gendernya untuk depend variable ujiannya. Di sini ada gender laki-lakinya,
Untuk laki-laki, pendidikan untuk SMP-nya itu MEAN atau rata-ratanya itu ada 32,43 dengan banyaknya data itu ada 7 orang. Di sini itu orangnya atau datanya. Lalu SMA itu MEAN atau rata-ratanya itu 46,60 dengan banyaknya data itu ada 5. S1 itu rata-ratanya 77,83 dengan banyaknya data itu 6. Lalu perempuan, di sini perempuan untuk gender perempuan di mana SMP pendidikan terakhirnya itu ada 68, rata-ratanya dengan standar deviasinya itu tidak ada. Kenapa? Karena hanya datanya itu hanya ada 1. Lalu SMA di sini ada 65,13 untuk rata-ratanya, di mana banyaknya data itu ada 15 dan S1 rata-ratanya itu 69,67 dengan banyaknya data itu ada 6. Lalu di sini di mana total SMP pendidikannya itu sama dengan yang di atas ini di between subject factor di mana SMP itu 8 banyak data, SMA itu 20 dan S1 itu ada 12. Berarti sama. Lalu kita akan melakukan ke selanjutnya. Di sini ada level test of equality of error variance di mana sig-nya itu 0,527. Di sini sig-nya, jika sig-nya itu lebih dari 0,05 berarti variansnya sama. Lalu H0 diterima dan HA ditolak. Jika sig-nya itu kurang dari 0,05 berarti variansnya berbeda, atau HA diterima dan H0 ditolak. Di sini sig-nya itu 0,527 di mana lebih dari 0,05 berarti variansnya sama dan kita bisa lanjut ke tabel selanjutnya atau menganalisis ke tabel selanjutnya. Di sini ada test between subject effect di corrected model di mana sig-nya itu 0,00 berarti kurang dari 0,05, tapi artinya modelnya itu valid dan bisa dipakai. Lalu di sini ada gender. Di gender ini ada 0,005 berarti kurang dari 0,05. Sig-nya berarti berpengaruh pada ujian statistik bisnis. Jika gendernya itu kurang atau lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh terhadap ujian statistik bisnis, terlepas itu dari gendernya itu laki-laki atau perempuan. Untuk pendidikan, di mana pendidikan itu 0,00 artinya kurang dari 0,05 berarti berpengaruh pada ujian statistik bisnisnya. Atau ketika pendidikan itu semakin tinggi, berarti nilainya semakin tinggi dan berpengaruh kepada nilai ujian untuk statistik bisnis. Lalu di sini gender kali pendidikan. Di mana gender kali pendidikan itu 0,03 artinya kurang dari 0,05 berarti berpengaruh terhadap ujian statistik bisnis. Atau kita bisa contohkan sebagai ketika seorang laki-laki memiliki pendidikan S1 berarti memiliki pengaruh dalam nilai ujiannya. Atau jika perempuan memiliki pendidikan yang semakin tinggi artinya berpengaruh terhadap nilai ujian statistik bisnisnya. Lalu di sini ada gendernya lebih terperinci. Di sini ada gender kali pendidikannya. Lalu kita akan ke post-hoc. Di sini post-hoc di pendidikannya di multi cooperation di mana SMP dengan SMA itu minus 23,63 dan SMP dengan S1 itu minus 36,88. Di sini seperti yang sebelumnya di mana tanda bintang ini sebagai penanda atau sebagai perbedaan antara kelompok
yang satu dengan yang satunya lagi itu berarti ada perbedaan terhadap signya, agar lebih mudah dibacanya. Berarti di sini antara SMP, SMA, dan S1 itu memiliki nilai signifikan yang berbeda. Lalu di sini ada homogeneous subset, di mana SMP, SMA, dan S1 masuk ke dalam subset atau kelompok yang berbeda. Di sini di mana SMP itu masuk kelompok 1, SMA itu kelompok 2, dan S1 masuk kelompok 3. Seperti itu untuk melakukan untuk uji ANOVA 2 arah. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal 3. Di sini kita akan melakukan pengujian pada data kuesioner dengan petunjuk data kuesioner primer, di mana diminta untuk melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer, di mana itu kita akan mengimplementasikan data reliable dan validitas. Pengujian asumsi klasiknya di sini ada bagaimana untuk uji normalitas pada data kuesioner primer, lalu yang D itu uji heteroskedasitas data kuesioner primer, dan E itu uji multikolonialitas data kuesioner primer. Lalu di sini ada modulnya. Di sini ada modul analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yaksi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di mana di sini ada metode penelitiannya, di mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu independen variabel, dan sini prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y itu dependent variabelnya. Lalu di sini ada pengujiannya, di mana variabelnya untuk kemandirian belajar itu mampu bekerja sendiri untuk indikatornya, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, dan bertanggung jawab. Di sini ada motivasi berprestasi, mempunyai tanggung jawab, membutuhkan umpan balik, di mana mampu bekerja sendiri itu butir 1 dan 2, menguasai keahlian dan keterampilan belajar itu di butir 3 dan 4, bertanggung jawab itu di butir 5 dan 6. Untuk motivasi berprestasi, mempunyai tanggung jawab ada di butir 1 dan 2, membutuhkan umpan balik ada di butir 3, 4, dan 5. Di sini ada variabel untuk prestasi praktikum aplikasi software SPSS, di mana inovatifnya itu ada di butir 1 dan 2. Di sini berorientasi untuk suksesnya ada di butir 3, 4, 5, 6, dan 7. Di mana dengan keterangan 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Untuk selanjutnya kita akan pengaplikasiannya di SPSS. Di sini kita akan memasukkan datanya. Kita impor dulu datanya karena datanya masih berbentuk Excel. Di sini klik file, open, lalu klik data. Lalu kita file of tipenya kita ubah dulu dari SPSS atau SAS menjadi XLS atau Excel. Di sini kita pilih yang data kuesioner primer, lalu klik open. Lalu klik OK. Ini datanya sudah masuk di variabelnya. Variabel view-nya kita ubah menjadi 0. Semuanya jadi 0. Lalu di sini untuk B01 sampai dengan W07, di sini kita beri status atau keterangan di mana 1 itu tadi sangat tidak setuju, tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Lalu lalu oke. Sini kita copy saja agar lebih cepat. Sini kita klik, kita blok yang ini, lalu Ctrl V. Lalu kita ke data view. Di sini kita akan menganalisisnya.
statistik deskriptifnya. Di sini kita klik analyze, lalu deskriptif statis, lalu kita ke frequency. Di frequency kita masukkan semuanya kecuali name ke variabel. Lalu di statistiknya kita checklist yang mean, median, modus, decentral tendency, dan standar deviasi, minimum dan maksimum. Lalu kita klik continue, lalu oke. Sini sudah masuk datanya, di mana statistiknya banyak data itu ada 171, dengan missing atau kesalahannya tidak ada, meannya untuk B01 itu ada 3,70, mediannya itu ada 4, modusnya semuanya untuk B01 sampai dengan M05 itu 4, dan untuk W itu 3 dan ada yang 4 juga. Di sini standar deviasinya untuk B01 0,988, minimumnya 1, maksimumnya 5. Di sini ada frequency table-nya, di mana gender atau laki-lakinya itu ada frekuensi ada 109, dengan perempuan itu 62, persennya itu 63,7 untuk laki-laki, perempuan itu 36,3, berarti itu 100%. Berarti di sini ada akuntansi A, akuntansi B dengan akuntansi C, di mana frekuensi akuntansi A ada 64, akuntansi B 71, akuntansi C itu 36, dengan persennya ada akuntansi A itu ada 37,4, akuntansi B itu 41,5, akuntansi C itu ada 21,1. Berarti 100%, valid persennya juga 100%. Di sini ada validitas datanya, tidak setujunya ada 2,3 sama, di mana persen dengan valid persennya itu sama, tidak setujunya itu 9,4, netralnya itu 25,7, setujunya 40,9, sangat setujunya 21,6, 21,6, dengan totalnya itu ada 100 di B01. Seperti itu untuk membaca yang untuk selanjutnya di B01 sampai dengan W07. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita klik yang transform. Di sini komputer variabel kita hitung dulu, di mana total B itu B01 ditambah B01-nya kita masukkan dulu, lalu klik plus, B02-nya masukkan, klik plus, B03-nya masukkan ke numeric expression, lalu kita klik plus, B04 sama sampai B06. 05, lalu kita klik oke. Sini itu execute atau benar. Untuk selanjutnya kita akan menghitung M. Sini kita klik transform computer variable, di sini totalnya kita ganti menjadi M, di mana kita sama seperti B tadi, M01 plus M02 sampai M05. Oke. Lalu kita balik lagi ke datanya. Di sini kita lanjutkan untuk yang W. Ini W ini gimana? Tambah W05 sampai dengan W07. Lalu kita klik OK. Seperti ini.
Selanjutnya kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita akan melakukan untuk pengecekan atau melakukan kevaliditasan dan reliabilitas data ini. Di sini kita ke variable view dulu, di mana variable view-nya yang tadi total tadi kita buat jadi 0, desimalnya, lalu diberi label. Di sini total B itu di mana total B itu kemandirian belajar, total M itu motivasi berprestasi, total W itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau seperti itu. Total B itu sini kemandirian belajar, kita buat labelnya. Lalu total M itu kita beri label motivasi berprestasi, lalu di sini untuk total W kita membuatnya prestasi praktikum. Lalu kita ke data view, kita akan melakukan tes validitas dan reliabilitas. Di sini kita klik analyze, lalu kita ke scale, lalu kita ke reliability analysis. Terlebih dahulu kita buat B01 sampai B06 kita ubah ke item. Di statistiknya kita checklist yang scale if item delete, lalu continue, lalu OK. Lalu di sini kita balik lagi ke data yang ini, kita analisis lagi, kita scale untuk data selanjutnya itu M. Lalu di sini ada M01 sampai dengan M05. Kita ubah ke item, statistiknya scale if item delete, jangan lupa, lalu klik OK. Lalu kita balik lagi ke data sebelumnya. Kita di sini analisis, scale, dan reliability analysis, lalu kita ubah. Kita buat yang W, di mana W01 sampai dengan W07 itu kita ke item, lalu statistiknya kita lihat checklist yang scale if item delete, lalu continue, lalu OK. Lalu di sini kita bisa menganalisisnya, di mana case procession summary-nya, validnya itu banyak data, itu ada 171 dan dengan 100%. Untuk melihat kevaliditasannya, di sini kita bisa lihat di B01 contohnya di table item total statistik, di mana di corrected item total correlation. Di sini semuanya itu lebih dari 0,3. Artinya datanya itu valid karena dengan acuannya itu jika lebih dari 0,3 berarti data tersebut valid, jika di bawah 0,3 berarti data tersebut tidak valid. Lalu di sini melihat kerehabilitasan datanya, kita bisa lihat di tabel reliability statistik di Cronbach Alpha, di mana itu 0,767 berarti lebih dari 0,6 karena acuannya itu 0,6 berarti datanya ini valid. Maksud saya datanya ini reliabilities. Lalu bagaimana cara untuk mencari kevaliditasan dengan menggunakan degree of freedom. Di sini banyaknya data itu ada 170 dengan dikurangkan dengan jumlah variabel. Variabel itu ada 3, yaitu B01, M01. B, maksudnya saya total B dengan total M dan total W itu ada 3 variabel. Lalu kita kurangkan 171 kurang 3, itu hasilnya 168. Lalu kita cek di degree of freedom-nya di tabel T, di mana di sini tabel T-nya itu berarti 0,148. Ini 168 itu sama dengan 175, berarti di sini tabelnya itu yang untuk 5%-nya itu 0,148, berarti datanya itu lebih dari 0,148, berarti valid.
Dan jika kurang dari 0,148 berarti tidak valid. Di sini kita lihat datanya itu semua lebih dari 0,148 berarti datanya ini valid. Seperti itu untuk melihat kevaliditasan dan reliabilitas. Selanjutnya kita akan melakukan asumsi klasik, pengujian asumsi klasik. Di sini pertama-tama kita klik dulu analyze, lalu kita ke regression, lalu di sini kita ke linear. Di sini untuk ini prestasi praktikum kita masukkan ke dependent, dan kemandirian belajar sampai dengan motivasi kita masukkan ke independent. Lalu kita klik yang plot. Di plots ini si spreadnya itu masuk ke X dan S resitnya masuk ke Y. Nah, kita klik continue, lalu kita ke statistik. Di statistik kita checklist yang collinearity, diagnostik, lalu klik continue, lalu kita ke save. Di save ini kita checklist di residual itu unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita balik lagi ke datanya sebelumnya. Sini kita akan melakukan untuk uji normalitas. Uji normalitas itu kita klik analyze, lalu kita klik yang non-parametric task, lalu kita ke legalisi, diagnostik, lalu kita ke one sample QS. Di sini kita masukkan untuk datanya yang unstandardized ke test variable list. Lalu kita klik OK. Ini datanya sudah masuk, kita akan melakukan pengujian. Pertama, kita akan melakukan pengujian untuk uji normalitas. Di uji normalitas ini dikatakan normal apabila n sig-nya itu lebih dari 5%. Dengan ketentuannya itu ada rule of-nya di sini, di mana sig-nya itu di sini kita lihat di uji normalitas, kita lihat di tabel NPR test di one sample Komorosov similar test, ada sig-nya itu 0,074 atau sama dengan 7,4%, artinya lebih dari 5%, artinya data tersebut normal. Artinya nilai residual dalam regresinya ini terdistribusi dengan normal atau dengan baik. Lalu kita ke uji heteroskedastisitasnya. Di sini di chart, di scatter plot, di mana ini kita lihat scatter plotnya semuanya hetero atau tidak ada heteronya. Berarti di sininya semuanya homo, tidak ada masalah. Artinya di scatter plotnya homo karena tidak sampai ada yang menumpuk. Di sini tidak menumpuk, hanya bersebelahan saja. Berarti scatter plotnya itu tidak ada masalah dalam heterodeskastisitasnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini kita lihat di tabel koefisiennya di yang collinearity statistik, di mana tolerance dan VF-nya. Di mana VF-nya itu harus kurang dari 10 dan tolerance-nya itu harus lebih dari 0,1. Di sini untuk ketentuan tolerance dan VF-nya, di mana VF-nya ini adalah 1268 untuk kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, artinya itu kurang dari 10. Dan di sini toleransinya itu lebih dari 0,1 karena di sini kemandirian belajar dengan motivasi berprestasi toleransinya itu 0,789. Artinya ini tidak ada multi-call dalam data tersebut. Seperti itu untuk pengujian asumsi klasik. Sekian jawaban dari saya untuk UTS-nya, jawaban untuk UTS pengaplikasiannya di SPSS. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.